Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimnya. Sebagai riwayat menyebutkan muslimah. Nah, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, dan itu akan nanti menjadi pertanyaan pertama setelah kita masuk ke alam barzakh ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para malaikat itu adalah apa? Man rabbuka, nah, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Itu semuanya berkaitan dengan ilmu. Nah, kalau dia nggak mempelajarinya, dia nggak akan bisa jawab ya. Jangankan yang tidak mempelajarinya, yang mempelajarinya dan tidak mengamalkannya itu nggak bisa jawab. Bisa bayangkan itu ya. Apalagi yang nggak belajar dan nggak mengamalkan, ini sangat dahsyat ya. Nah ini ya, makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik ya, yaitu adanya kesempatan, kesehatan, itu kan taufik sebetulnya ya. Ada kesempatan, kesehatan. Nah makanya kita jangan sampai menyia-nyiakan hidayah yang datang ya. Baik. Jadi hidayah itu sangat mahal ya. Kita ada kesempatan waktu untuk belajar ya, dan kesempatan itu datang tapi kita sia-siakan. Ini jangan ya. Anak teringat sebuah kisah ini sebagai motivasi dulu ya. Dan ini juga berkaitan dengan motivasi kepada para pengajar juga, bukan hanya kepada murid ya. Jadi Syekh Utsaimin itu ya, ini mengajar rutin, ada sebuah majelis beliau yang muridnya itu hanya berjumlah 2 orang. Jadi muridnya hanya 2 orang. Nah, qadarullah pada suatu ketika muridnya dua-duanya itu izin, satu izin juga. Nah, Syekh itu saking sangat disiplinnya terhadap pengajaran ya, beliau tetap hadir di majelis itu, mengajar di waktu yang tetap sama. Yang mendengarkan kajian itu supirnya, itu Syekh Utsaimin ya. Baik. Nah itu sedisiplin itu beliau di dalam mengajar ya. Maka dalam dunia pendidikan itu yang disiplin bukan hanya murid sebetulnya, guru dan murid ya. Kecuali memang betul-betul dia itu punya uzur yang syar'i ya, yang bisa dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada gurunya, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ma'dzur ya. Seperti sebagian para sahabat ketika mereka harus mencari nafkah, ya mereka kerja. Tapi mereka mensiasati untuk gantian sama temannya. Nah itu bedanya kita dengan sahabat. Jadi mereka ada uzur untuk mencari nafkah. Tapi mereka punya teman, pasangan, hadir di majelis Nabi. Nah hasil dari kerja ini nanti dibagi. Nah yang hadir di majelis Nabi berbagi ilmu juga. Itu para sahabat gitu. Jadi artinya penghalang mereka untuk belajar, itu mereka berusaha untuk mencari solusi. Nah kita harusnya seperti itu, seperti para sahabat Nabi ya. Ketika kita nggak bisa hadir, qadarullah ada uzur syar'i, betul-betul kita tanya ke teman kita itu, materi kemarin apa ya. Nah kita lihat apa? Rekaman. Jadi ini rekam ini nggak gampang loh ya. Pak Yasin sampai rumah juga masih ngedit, masya Allah ya. Baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas kebaikan itu semua Pak Yasin ya. Nah ini ya, jadi kalau kita mensuarakan, kita itu mencontoh para sahabat Nabi, nah cara belajar sahabat Nabi itu gitu caranya. Nah, baik. Nah, jadi antara murid dengan guru itu sama-sama harus semangat, harus saling mengingatkan ya. Baik. Saling mengingatkan ya. Ada temannya yang kadang-kadang lagi futur ya kan, itu diingatkan ya. Nah, itu kan makna apa? Watawa saubil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Saling berwasiat untuk bisa saling sabar. Nah, baik. Jadi yang kita tolong itu bukan hanya orang yang dizolimi, tapi juga orang yang terzolimi. Unsur akhaka dzaliman aw madluman, kata Nabi. Tolonglah saudaramu yang dia berbuat zolim dan juga yang dizolimi. Nah, di antara yang dia itu berbuat zolim terhadap diri dia sendiri. Malas-malasnya itu zolim terhadap dirinya sendiri. Nah, ini sebagai pendorong kita sama-sama ya untuk terus istiqomah di atas jalan ilmu ini. Nah, pokoknya kalau
muamalah sama Allah Subhanahu wa taala itu beda dengan makhluk. Kalau makhluk itu yang penting dilihat hasilnya. Kalau Allah itu melihat prosesnya. Nah, yang Allah lihat itu proses kita, bukan hasil apa yang kita capai dari ilmu itu. Itu tidak Allah lihat ya. Nah, baik. Nah, kita kembali ke Muhtarat ya. Kemarin Ana minta ada 14 soal itu ya. Nah, dan ini merupakan soal-soal yang ibarat kalau orang melukis ini baru sketsa. Jadi baru sketsa. Jadi ini baru garis luarnya dulu ini ya. Jadi supaya apa ya, sebuah lukisan itu baru membentuk lah gitu ya. Makanya ini Ana baru letakkan ini sketsa tentang kaidah-kaidah dan mukadimah ilmu nahwu ya. Nah, nanti di dalam garis luar itu, di dalamnya itu ada warnanya di situ ya. Kalau bahasa Pak Rendra ya. Nah, ini yang kita tuliskan di sini kemarin ya. Ini harus betul-betul dikuasai, dihafalkan, dan ini di luar kepala harus ya. Makanya kita merencanakan bikin modul ini ya. Nanti insya Allah Anda akan segera tuliskan, nanti Pak Yasin yang itu Yasin ya. Supaya itu sketsa itu masuk ke otak kita. Nah, jadi supaya cara berpikir kita itu cepat ya. Nah, ini kemarin Anda sebutkan ya. Ini soal yang pertama itu kan isim. Ini yang Anda ambil dari isim itu hanya 5 ya. Padahal harusnya di Mukhtarat itu ada berapa? 8 ya. Nah, baik. Anda melihat yang 3 itu sebagai tambahan lah ya. Nah, yang 3 itu nanti kita perlukan ketika kita akan mendalami ilmu nahwu. Jadi ada levelnya itu kita mengenal dulu. Nah, kita mempelajari yang intinya dulu. Jadi kalau nanti kalau kita ingin mendalami, nah kita baru apa? Butuh tambahan mukadimah yang sebutkan di dalam Muhtarat ini ya. Ini kan yang ke-6 tarkibnya ya. Nanti hubungannya dengan sorof ya. Kemudian tasgirnya, nah. Kemudian ada nisbah ilaihi. Nah, ini mukadimah ini kita perlukan untuk mendalami nahwu ya. Nah, kemudian nomor 6 ini berkaitan dengan fi'il ya. Nah, baik. Nomor 7 juga masih fi'il, 8 juga masih fi'il, 9 juga masih fi'il. Nah, Anda ambil yang fi'il itu ada 6, 7, 8, 9 ya. Waktu itu Anda sebutkan 5 atau 4 Pak Yasin? 4 kan ya. Nah, padahal di sini harusnya ada berapa? Ini ada 7 ya kalau fi'il ya. Nah, baik. Nah, seperti pasal kedua dilihat dari sisi tarkibnya, ini berkaitan dengan ilmu sorof ini ya. Nah, kemudian yang dari sisi tasrifnya, nah ada jamid, ada mutasarrif. Ini bagi yang ingin mendalami ya. Nah, dari sisi taghirnya, nah ada mabni, ada mu'rab. Nah, baik. Nah, kemudian nomor 10 ya, ini merubah fi'il madi maklum ke madi majhul ya. Ini kok nggak diisi ini siapa? Oh, Pak Rendra nggak diisi. Pak Tony, coba lihat Pak Tony. Oh, Pak Tony masih sampai 6 Pak Tony. Masya Allah. Emang berapa jam Pak Yasin? Mulai jam 11 ya kita ya. 11. Oh, mulai jam 11, iyalah. Masya Allah. Nanti itu udah bayar apa itu? Jadi cukup lah. Nah, bisa ini? Aji. Mana Budi Aris? Apa rumus fi'il madi? Didomahkan awal, dipatahkan sebelum harokat terakhir. Fathah atau kasroh? Nusiro berarti dikasrohkan sebelum huruf akhir dan di domah puluhum semuanya. Semua huruf sebelumnya yang berharokat. Mumtaz. Kalau mudhari? Mudhari dia didomahkan awalnya dan dipatahkan sebelum akhir. Mumtaz. Nah, Masya Allah. Anak sana kan memang pelajaran Muhtarat itu digabung dengan ini. Durusulullah itu sudah bagus sekali. Durusulullah itu memperkaya kosakata dan memperbanyak praktek.
Tapi kaidahnya itu di muhtarat itu paling simpel menurut Anda ya. Nah, baik. Kemudian nomor berapa itu? Nomor 11 ya, tentang isim ini ya. Nah, ini mungkin dari sisi penulisan ya. Ini butuh latihan juga ini. Nah, Masalah masih antara ucapan dengan tulisan ya. nah iya. Baik. Nah, kemudian isim yang dirofakkan apa saja? Ini Anda lihat sekilas sudah bagus ini. Isim yang dijarkan. Nah, ini adalah garis luar ini ya. Nah, ini baru sketsa. Nah, tapi sketsa ini harus terus kita tebal ya. Kita tebalkan supaya itu masuk ke pikiran kita gitu. Nah, ini pembahasan masalah isim ya. Jadi ada muqaddimah isim itu ada 5 yang disebutkan. Muqaddimah fi'il itu ada 4 ya. Nah. Kemudian situ ana tambahkan tentang tanda-tanda i'rab isim yang ada 9. Nah. Kemudian ana tambahkan juga tentang mamnu' minas sorfi ya. Nah, ini belum ana tanya kemarin ya? Hah? Ini nomor 15 kali kan. Nah, dia baru ada di sini. Ini mau ana kasih soal tersendiri. Nah, makanya nanti akan ada soal-soal berikutnya untuk mengumpulkan maklumat kita yang sudah pernah itu. Bisa jadi nanti suatu ketika itu 1 jam itu kita ujian fokus misalkan membahas tentang misalkan tamyiz. Jadi soalnya tamyiz semua itu. Nah, nanti ada kalanya bahas tentang apa? Munada, semua soal munada ya. Kayak pernah kita tuliskan di sini ya. Nah, cuman sebelum sketsa luarnya ini jadi, kita jangan masuk terlalu dalam dulu. Jadi sketsa itu jadi dulu, baru kita masuk. Karena ketika nanti terlalu masuk ke dalam, ibarat orang kayak berenang itu terlalu nyelam, tapi dia belum bisa ngambang gitu. Ini bahaya. Ya. Jadi kita berlatih mengambang dulu, mempelajari luar-luarnya ini dulu. Itu masuk kira-kira kayak gitu ya. Nah, karena dia udah terlalu dalam ya. Nah dia nggak tahu ini nih di bab yang mana ya ini. Nah, bingung dia. Nah itu ya nanti setelah ini kita akan masuk ke dalam pembahasan masalah fiil di sini ya. Nah, coba kita cek di halaman berapa ini ya. Nah, kita lihat di halaman 107 ya. Ketemu? Nah. Ada 107? Apa itu judulnya situ? Nah, misalnya. Coba Ana cek dulu ini di coba. Baik. Nah, ini kita gabungkan dulu, bisa dibuka dulu halaman 51 ya. Nanti kaitannya erat dengan, ini kan waktu itu pernah Ana lompati dulu nih ya. Nah, pasal yang ke-7 ya. Yaitu fi'il ditinjau dari sisi tanggirnya. Ini belum pernah kita pelajari kan Pak Yasin ya? Sudah? Belum ya, nah. Baik. Ya? Nah, pasal 7 halaman 51 ya. Nah. Baik. Jadi sebelum kita bahas tentang tanda-tanda fi'il ya, udah dibahas? Cuman belum detail kita doang. Oh, Oh, sampai akhir pernah kita bahas? Iya, yang akhir. Yang ke moro itu dibahas. Oh iya. Baik. Nah, sudah kita bahas, berarti kita baca ulang sebentar ya. Coba ini lihat dulu ya.
Yang tanda isim itu halaman berapa itu? Tanda isim yang jumlahnya ada yang isim. Nah, yang isim kan 58 ya. Nah, perhatikan sini. Nah, yang 107 ini tanda i'rab fi'il. Bisa diginikan dulu ya. Bisa kita compare dulu. Jadi halaman 58 yang jumlahnya 9 itu ini adalah alamatu i'rabi al-ism. Ini adalah tanda i'rab isim 9. Nah, yang halaman 107 itu alamatu i'rabi al-fi'li. Itu tanda i'rab fi'il. Baik. Nah, cara memahami dua hal ini ya. Ini sudah tergambar ya. Nah, jadi misalkan kita compare di sini ya. Di sini isim. Kemudian di sini kan fi'il. Baik. Nah, kita kan akan pelajari tentang bagaimana bahasa ya. Alamatu i'rab al ism ya. Nah, sini kan jumlahnya ada berapa itu? Ada 9 yang kita pelajari itu kan ya. Nah, di dalam isim itu kan nanti ada yang mabni, ada yang mu'rab ya. Ini juga konsepnya harus kita pahami. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, yang dibahas di dalam tanda ini adalah yang mu'rab ini, kita harus pahami ini. Yang 9 ini adalah yang mu'rab. Sedangkan yang mabni dalam isim itu kan sudah disebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, 8 apa 7? Coba sebutkan 1. Domir. Isim isyarah. Isim mausul. Isim syarat. Istifham. Asmaul af'al. Ba'du dzarfi. Al-a'dad al-murakkabah. Nah, itu adalah isim yang mabni ya. Jadi nanti tetap konsepnya sama. Isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni jumlahnya ada 8. Selain itu mu'rab. Nah, tanda isim yang mu'rab yang 9 itu kita pelajari ini. Apa ini konsepnya dulu? Baik. Nah, di dalam fi'il ya. Di dalam fi'il itu juga nanti sama. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nih. Nah, yang mabni itu apa? Fi'il madhi. Ini mutlak mabni. Nah, kemudian fi'il amar ini mutlak. Kemudian fi'il mudhore ya. Yang bersambung dengan apa? Nun niswah atau nun taukid mubasyaratan ya. Mubasyaratan, enggak perlu anatris ya. Nah, kemudian yang mu'rab ini adalah yang mudhari. Nah, makanya nanti yang dibahas di dalam apa? Alamatu i'rabi al-fi'li itu yang nanti kan dibahas kan apa namanya? Alamatu ya. Nah, i'rabi al-fi'li. Nah, ini yang dibahas yang mana itu? Yang mu'rab ini, yaitu di dalam mudhari. Nah, konsep ini juga harus kita pahami dulu. Baik. Ulang ya. Nah, di dalam isim ya, itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Di dalam fi'il juga ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kita nggak usah bahas lagi apa itu mabni, apa mu'rab, karena udah berlalu ya. Nah, yang mabni apa saja ada 8 dalam muhtarat ya. Sisanya berarti apa? Mu'rab ya. Jadi kita ngafalin yang mabni, nggak mabni, mu'rab. Nah, setelah ketemu dengan mu'rab, nanti isim-isim mu'rab itu tanda mu'rabnya yaitu rofa, nasab, jernya beda-beda sampai dengan apa? 9 pembahasan. Itu yang kita hafalkan dengan versi apa? Muhtarat. Nah, di dalam fi'il ada mabni, ada mu'rab. Kita juga harus paham. Nah, ternyata mabni di dalam fi'il ini gampang hafalinnya. Madi, amr, dan mudhari yang bersama dengan nun niswah
dan nun taukid. Nah, kalau yang mu'rab dia adalah yang mudhari. Nah, nanti apa tanda mu'rabnya itulah akan kita bahas di sini. Nanti mabni ini juga ada tandanya ya. Misalkan mabniun alal fathi gitu kan. Ini pernah kita bahas di fasal yang berapa itu? Tadi yang anak isyaratkan. Mana tadi muqaddimah fi'il tadi? Berapa? 51? Nah, ya 51 ini ya. Ini ya, kita lihat dulu ya, sekilas ya. Nah, misalkan kan kita tadi sedang membahas yang di sini nih. Fi'il madhi tadi mabni. Tapi mabni atas tanda apa beda-beda gitu. Jadi meskipun mabni tapi ada tanda mabninya. Maka di halaman 51 ini ya, ini jelaskan ya tanda-tanda fi'il madhi yang mabni atau tanda-tanda mabni dalam fi'il madhi. Bisa mabniun alal fathi, itu bukan fathati ya. Baik. Jikalau dia tidak bersambung dengan sesuatu pun seperti fa'ala, dhahaba. Misalkan dhahaba Muhammadun. Dhahaba fi'lun madin mabniun alal fathi. Selesai sampai situ. Nah. Kemudian ada di atas tanda dhammi, bukan dhammah ya. Fa'alu ya. Baik. Bisa juga mabni atas tanda sukun. Nah, kemudian halaman 52 ya. Yang nomor 3 dulu fi'il amr ya. Fi'il amr. Nah, itu juga mabni dan ada mabni atas tanda apa, Nak? Bisa atas tanda sukun ya. Contohnya if'al ya. Fi'lul amri mabniun ala sukun ya. Bisa juga hadfun nun, bisa juga hadfu harfil ilah dan fathina. Nah, kemudian yang fi'il mudhari yang mabni itu atas tanda sukun dan fathi. Nah, ini yang kita bahas di muqaddimah di halaman 51. Jadi 51 ya, dia bahas yang di sini nih. Nih. Paham ya? Baik. Jadi halaman 51 ya. Ini nanti bisa dicek di halaman 51. Nah. Meskipun di halaman 51 sebutkan ada mabni, ada mu'rab, cuman mu'rabnya nggak dijelaskan rinci. Nah, dijelaskan rincinya, nah ini nanti di halaman berapa ini? 107. Nah, nanti di sini kita bahas ini halaman 107. Nanti bisa lihat di situ. Nah, kita lihat sekarang halaman 107 ya. Kita lihat ya. Nah. Jadi kita sepakat tadi fi'il yang mu'rab adalah fi'il apa? Mudhari. Nah, mu'rab itu nanti apa? Marfu, kemudian apa? Mansub, kemudian apa? Majzum. Ya, ini bedanya di sini. Sama seperti ini kan? Mu'rab. Nah, di dalam isim ya kan? Selain yang ini tentunya ya. Nah, itu juga nanti ada apa? Marfu, ada mansub, ada majrur. Nanti marfu, nah itu yang kemarin kita hafalkan. Mubtada, khobar dan seterusnya, mansub juga. Nah, ini skemanya gini caranya. Sama ya skemanya ya. Jadi mu'rab isim, marfu, mansub, majzum, majrur. Mu'rab fi'il, langsung tulis fi'il mudhari ya. Karena ini yang mu'rab itu memang mudhari ya. Tetap sama marfu, mansub, majzum. Nah, bedanya di sini. Nah, skema ini harus kita pahami juga ini. Nah, jadi ternyata pembahasan marfu, mansub, majrur itu pembahasan isim yang mu'rab. Nah, gitu. Ternyata pembahasan marfu, mansub, majzum itu pembahasan fi'il yang mu'rab. Fi'il yang mu'rab itu apa? Fi'il mudhari. Biar ini skema ini, maka ketika kita menyelam ya, kita sedang mempelajari misalkan mubtada ya. Nah, kita suruh mengembalikan ini ke skema awalnya kita bisa. Kita untuk kembali ke atas kita paham mubtada ini
ini adalah pembahasan isim yang marfu. Isim yang marfu itu adalah isim yang mu'rab. Karena isim itu terbagi menjadi mu'rab dan mabni. Balik ke sini kan? Nih, ternyata isim ini bagian dari kalimat. Nah gitu loh, cara baliknya itu bisa ya. Nanti ini kembalinya kemana? Kan ke kalimat ini. Nih, isim, fiil, huruf. Nah ini kalau udah balik ke sini, ini udah mentok ini. Nah, bisa ya cara baliknya ya. Baik. Jadi ketika kita bahas mubtada, kita itu sedang membahas tentang jenis-jenis isim yang marfu. Pembahasan isim marfu adalah pembahasan salah satu di antara tiga bentuk isim, marfu, mansub, dan majrur ya. Oh, ternyata marfu, mansub, majrur itu pembahasan isim yang mu'rab. Balik lagi. Oh, ternyata isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mabni itu begini-begini. Nah, kan? Selainnya apa? Mu'rab. Mabni, mu'rab. Ini pembahasan isim. Isim pembahasan salah satu di antara tiga jenis kalian. Nah, gitu. Cara baliknya itu stepnya pas gitu. Ini pentingnya skema ya. Nah. Paham ya? Nah. Ya, sampai sekarang di Indonesia itu ada yang lagi viral itu ya, ikhwan itu ya. Dia punya tempat kursus itu reparasi handphone. Namanya Borneo Skematik. Pernah dengar nggak? Itu lagi viral itu di Boyolali. Dipinjemin sama saya. Hah? Lagi servis, handphonenya dipinjemin. Kalau nggak salah. Iya benar. Pokoknya dia punya sistem memahami cara reparasi itu kan dengan skema. Makanya Borneo Skematik itu penemuan dia. Dan itu ikhwan itu. Jadi orang yang datang ke situ dari penjuru Indonesia itu ya itu benar-benar dikenalkan kajian sunnah, yang nggak sholat itu suruh sholat berjamaah, yang rokok nggak boleh rokok. Itu gini, viral di mana-mana itu. Nah, orang nggak punya dulu ya, tapi dia akhirnya mau belajar itu sampai internasional itu. Diundang ke India, diundang ke Brazil, diundang ke ini. Nanti lihat aja di YouTube. Iya. Dia jago bahasa Inggris juga ternyata. Tapi dia mau belajar sih. Orang nggak punya dulu. Itu cuma jualan koran di Jakarta dulu. Tapi dia mau belajar ya. Cuman yang menurut anak itu, anak hubungan dengan ini, semua cabang ilmu itu kalau kita itu pintar dalam membuat skemanya, itu memudahkan kita. Nah, sesuatu yang rumit, ternyata begini urutannya gitu. Ini namanya memahami konsep belajar ya. Ini juga dikritik oleh banyak pakar pendidikan ya. Kebanyakan orang Indonesia itu ketika mempelajari ilmu eksak itu, dia bisa mengerjakan soal, tapi nggak paham konsep asal muasal itu bagaimana gitu. Jadi dia ngafalin rumus, ada soal ngafalin rumus kerjain. Nah, tapi praktek di lapangannya rumus ini tuh kepake dalam hal apa sih? Itu yang. Nah, tapi kalau dia paham rumus ini muncul karena adanya kejadian ini, nah sehingga muncullah rumus ini. Nah, nanti dia bisa mengkolaborasikan dengan kejadian yang lain gitu ya. Ini ya, ini pentingnya skema ya. Makanya memahami skema ini sangat kita tekankan. Kita kembali ke sini ya. Nah, jadi di dalam fiil yang mu'rab itu hanya pembahasan fiil mudhari. Jangan lagi kita bahas tentang fiil madhi, fiil amr enggak ya. Ini enggak ada pembahasan fiil yang mu'rab. Nah, mu'rab itu nanti ada marfu, mansub, dan majzum. Nah, sekarang kita akan bahas lagi. Kalau di dalam isim, kenapa dia marfu? Dia jawabannya ada 6 kan? Mubtada. Nah, 7, yang 7 kan dia tawabi. Berarti 6 tambah 4, 10. Kenapa isim itu marfu? Jawabannya salah satu dari 10. Kalau kita menjawab tidak dari salah satu dari 10 ini, itu jawabannya salah. Kenapa dia marfu? Kalau nggak mubtada, khobar, isim, karena khobar, inna, kemudian fa'il, naibul, fa'il, tawabi. Itu jawabannya. Nah, kalau di dalam fi'il, kenapa fi'il mudhari itu marfu? Nah, ini akan kita jawab dalam pelajaran kita hari ini. Nah, paham ya? Jadi kenapa isim marfu? Jawabannya di sini. Kenapa mansub? Jawabannya di sini sudah kita pelajari. Kenapa majrur? Jawabannya di sini. Nah, sekarang kita akan pelajari kenapa fi'il, dan ini spesifik fi'il mudhari. Kenapa dia marfu? Akan kita jawab. Kenapa mansub? Akan kita jawab. Kenapa dia majzum? Akan kita jawab ya. Nah, kita lihat di sini ya.
Kita langsung lihat di halaman 108 ini. Nah, itu jawabannya ada di kotak itu. Halatu i'rabi al-fi'li. Hal-hal yang mempengaruhi i'rab fi'il. Halatul raf'il fi'li, keadaan rafa fi'il. Halatun nasbil fi'li, keadaan nasab fi'il. Halatu jazmil fi'li, keadaan jazm fi'il. Kenapa Pak Rendra? Halaman berikutnya. Nah, itu. Nah. Baik. Nah, siapa kira-kira yang membaca ini dan bisa jawab pertanyaan anak ini? Kalau misalkan anak tanya ya, kenapa isim itu marfu? Jawabannya apa? Karena dia adalah salah satu dari 10 keadaan ini. Itu jawabannya. Anak ulang ya, kenapa isim itu marfu? Ya. Jawabannya adalah karena dia salah satu dari apa? 10 keadaan ini. Misalkan anak mengatakan ya, dahaba Muhammadun ya. Nah, ini anak tanya, kenapa isim ini marfu? Jawabannya adalah apa? Ini adalah salah satu dari 10 ini. Nah, itu jawabannya. Ternyata jawabannya apa dia? Fa'il. Nah, di sini. Nah, sekarang di sini nih. Kalau misalkan tadi yadhabu ya. Nah, yang anak tanya ini kalau di sini ya, jawabannya ini. Sekarang gantian, yang fi'ilnya yang anak tanya. Nah, kan jawabannya udah di sini kan? Sekarang ini yang anak tanya, kenapa ini marfu? Nah, gitu. Kalau kan tadi kenapa marfu? Karena dia adalah salah satu di antara isim-isim yang marfu. Ternyata setelah anak cek, dia adalah fa'il. Isim marfu jatuh setelah apa? Fi'il, maka dia adalah fa'il. Nah, sekarang gantian, yang ditanya itu bukan lagi fi'ilnya, bukan lagi isimnya, tapi fi'ilnya. Ya. Ini kan indikasi nih, rafa ya kan, domah ya. Apa jawabannya kira-kira? Budi Aris. Tidak ramyas. Nah, jawabannya dari sini. Kenapa dia itu marfu? Idza lam yasbikhu adatun nasbi au adatul jazmi. Kenapa fi'il mudhari itu marfu? Karena tidak didahului oleh apa? Adat nasab dan adat jazm di sebelum fi'ilnya. Jadi adat nasab, adat jazm ya. Nah, ini enggak ada. Di depannya apa? Fi'il mudhari. Itulah jawabannya. Jadi kalau kita ditanya yadhabu fi'lun mudhari'un marfu'un ya. Fi'il mudhari' marfu'un. Wa alamatu raf'ihi, nanti kita akan pelajari tanda-tanda i'rabnya fi'il mudhari' di halaman yang sebelumnya tadi. Jadi fi'lun mudhari'un marfu'un. Misalkan wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ya. Nah, kenapa dia marfu'? Apa jawabannya? Lam yasbikhu adatun nasbi wa adatu al-jazmi. Itulah jawabannya. Paham cara jawabnya? Nah, ulang, ini anak-anak compare. Kalau isim ditanya kenapa dia marfu, salah satu dari 10. Kalau fi'il kenapa dia marfu? Jawabannya apa? Karena tidak didahului oleh adat nasab atau adat jazm. Itulah jawaban di sini. Nah, di situ. Kalau bahasa Arabnya apa? Idza lam yasbikhu ya. Adatu nasbi wa au adatu al jazmi. Itu jawabannya. Bisa ya? Nah. Baik. Nah, sekarang kita mencari jawaban dari pertanyaan kedua. Fi'il itu mansub. Kenapa mansub, Pak Tony? Apa itu idza sabaqahu adatun nasbi? Nah, apa artinya, Pak Tony? Apabila kemasukan Kemasukan adat
Mumtaz ya. Jadi jawabannya itu, jawabannya simpel banget ya. Kenapa fi'il mudhari itu mansub? Karena didahului oleh salah satu dari adat nasab. Selesai. Tinggal nanti adat nasab itu apa saja, itu akan kita pelajari gitu. Jadi kalau kita melihat fi'il mudhari ini kenapa kok fathah ya? Ini pasti ada adat apa? Nasab ya. Nanti kita tinggal hafalkan. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir. Kenapa fi'il mudhari itu jazm? Pak Rendra kira-kira apa? Baik, jika dia didahului oleh baik, ada tu al jazmi. Ada jazm. Nah, nanti yang akan kita pelajari ada jazm itu ada yang menjazmkan satu fiil, ada yang menjazmkan dua fiil ya. Pokoknya konsep dasar dulu kita harus pahami dulu. Konsep dasar itu sangat penting ya. Jadi kalau kita ditanya, kenapa fiil mudhari itu rofa? Karena tidak didahului oleh adat nasab atau adat jazm. Kenapa fiil mudhari itu nasab? Karena didahului oleh adat nasab atau adawat nasab. Kenapa fiil mudhari itu jazm? Karena didahului oleh adatu al-jazmi. Kira-kira antara isim sama fiil ini gampangan mana? Isim ya. Gampangan fiil. Karena fiil kan nanti adatnya kelihatan tuh. Kalau isim ini harus mikir dia secara makna. Tapi bagi orang-orang yang cerdas saya Pak Rendra ya. Ini adat-adatnya ya. Jadi di antara adat nasab itu amilnya ya. Ada lan ya. Itu ya. Nah. Jadi kalau untuk mengidentifikasi lebih cepat mengidentifikasi apa? Fiil ketimbang isim. Karena isim itu dia nanti mengidentifikasi secara kaidah, identifikasi secara makna gitu dia. Baru akan ketemu. Baik, ini ya ini konsep dasar ya yang kita harus pahami. Nah sekarang kita lihat di dalam alamat fi'il. Ini anak hapus yang sebelah sini ya. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang alamatnya ini ya. Nah, hapus ya. Sini. Nah, berarti kalau kita bahas tentang fi'il mudhari, berarti kan kita harus mentasrifnya dengan tasrif lugawi ya, masih ingat ya? Nah, ini yang paling beratnya dalam bahas sorof nih nanti Pak. Kayaknya nanti ada pelajaran sorof juga, nanti udah ini Pak ya. Nanti anak kirim. Jadi kita tinggal buka gini aja nih. Jadi akan kita warnai juga ya. Nah, misalkan ya, yaf'ulu. Kita harus apa? Yaf'ulani. Kemudian yaf'uluna. Baik. Taf'ulu. Taf'ulani. Udah apa? Yaf'uluna. Taf'ulu. Taf'ulani. Taf'uluna ya. Cukup ini ya. Kurang ke atas ya. Hapus lagi nih. Kurang tinggi. Yaf'ulu ya. Ulani. Yaf'uluna ya. Taf'ulu. Taf'ulani. Yaf'ulna ya. Baik. Ini kan huwa, huma, hum, hiya, huma,
kunna ya. Sekarang anta ya. Berarti apa? Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Baik. Kemudian taf'ulina ya. Taf'ulani, taf'ulna. Baik. Kemudian af'ulu ya. Naf'ulu ya. Nah, di sini. Baik. Nah, kita akan bahas ini ya. Karena pembahasan i'rab fi'il adalah pembahasan i'rab fi'il mudhari'. Nah, itu harus kita tekankan berulang-ulang. I'rab fi'il yang mu'rab adalah apa? Fi'il mudhari'. Nah, mudhari' itu ini saja nih. Ada berapa ini? 14 kan ya? 3, 3, 3, 3, 12, 14. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat tanda rofaknya dulu ya. Baik. Ini masih fi'il yang normal ya, artinya fi'il yang sahih. Ya. Nah, kita lihat di sini tanda rofaknya ya. Nah, kita perhatikan ya. Kalau yang mulai dari atas ini tanda rofaknya apa? Dhammah. Ya. Kalau yang huma, yaf'ulani, tanda rofaknya apa? Kira-kira? Hah? Baik. Bedakan ya, ini memang kadang sering mengecoh ya. Misalkan ya, tolibani ya. Perhatikan di alif dan nunnya ini, 2 orang murid. Ini kan musanna. Tanda rofaknya apa ini? Alif. Ini kalau isim ya. Jadi tanda rofaknya ini adalah alif. Alifnya ini. Nah, perhatikan ya. Kan mirip kan? Alif dan nun. Nah, ini juga apa? Alif dan nun. Cuman kita jangan terkecoh dengan baik. Nah, kalau ini tanda rofaknya apa? Nah, ada lagi kan? Ada yang alif, ada yang fathah. Tanda rofaknya apa? Subutun nun. Jadi subut itu adanya nun di sini. Nah, di sini. Hati-hati. Ini sama-sama ada alif dan nun, cuman alif nun ini adanya di fi'il mudhari'. Nah, ini beda dengan isim musanna, tolibani. Tolibani ini rofak juga, tanda rofaknya apa? Alif, dilihatnya alifnya. Kalau ini yang dilihat bukan alifnya, tapi adanya nun. Makanya nanti tanda rofaknya subutun nun, tetapnya atau adanya apa? Nun ya. Jadi yaf'ulani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Nah, fa'ilnya mana? Baru alifnya ini. Nah, bedakan antara mana fa'ilnya dengan apa tanda rafa'nya. Paham ya? Baik. Nah, kalau yang ini yaf'uluna, apa ini? Sama, subutun nun juga. Kalau taf'ulu, dhammah. Jadi kita coba perhatikan persatuan ini. Taf'ulani, subutun nun. Jadi adanya nunnya itu. Yaf'ulna. Nah, kalau ini mabni. Kan mabni tadi nih. Yang ada apa? Nun niswah. Jadi ini kita strip di sini. Karena ini mabni. Tidak pembahasan tanda apa? Tanda i'rab. Karena ini mabni. Kita bungkus ini ya. Yaf'ulna. Dia mabni atas tanda sukun ini. Maka nanti dalam i'rab yaf'ulna fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun. Ya. Jadi yang ini yang mabni di sini. Ini maksud dari apa? Nun niswah di sini. Nah, kemudian taf'ulu apa? Dhammah. Taf'ulani subutu nun. Taf'uluna sama subutun nun. Taf'ulina mabni. Ya. Karena kan nun niswah juga ini mabni. Nah, jadi mabninya ada 2. Afan kok ini salah. Yang nun niswah itu yang ini ya, yang di bawah ini. Karena ini yang jamak di sini. Kalau ini apa? Tetap subutu nun adanya ini. Taf'ulani subutun nun. Af'ulu dhammah. Naf'ulu dhammah. Bisa dipahami sini? Nih.
Jadi kita ngafalin yaf'ulu yaf'ulan, yaf'ulu taf'ulu taf'ulani, yaf'ulna taf'ulu taf'ulani, taf'uluna taf'ulina, taf'ulani taf'ulna, af'ulu naf'ulu. Nah, kita suruh menentukan tanda i'rabnya. Nah, kita udah bisa nih. Yaf'ulu rofaknya dhammah. Yaf'ulani subutun nun. Yaf'ulani subutun nun. Yaf'uluna subutun nun. Dhammah subutun nun, ini mabni. Ini juga mabni karena dia termasuk apa? Bersambung dengan nun niswa. Subutunun, subutunun, subutunun. Ini dhammah dhammah. Nah, sekarang yang tanda nasabnya di sini. Nasab. Nah. Baik. Nah, misalkan ya, itu kemasukan apa? Kemasukan adat nasab lah anggapnya. Nah. Nah, yaf'ulu jadi apa? Misalkan lan aja lah, Ana ambil salah satu ya, lan. Kan salah satu tanda nasab ya. Jadi bunyinya apa? Lan yaf'ula. Nah, di sini. Kemudian masih tetap lan ya. Ana nggak usah tulis ya. Yaf'ula. Nah, nunnya hilang. Kemudian lan yaf'ulu. Nunnya hilang tapi dikasih apa? Alif ya. Baik. Ini sama ya. Ini yaf'ula, taf'ula, nunnya hilang. Kalau ini tetap mabni ya. Dia tetap meskipun kemasukan lan, dia tetap yaf'ul. Nah ya. Nah, ini tetap, kalau mabni dia tetap. Ini juga apa? Lan taf'ul. Nah, dia enggak terpengaruh ya. Ini tetap mabni ya. Baik. Ini tetap lan yaf'ula, lan taf'ula panjang tapi nunnya hilang. Lan taf'ulu, nunnya hilang sama seperti ini. Nah, makanya nanti tanda nasabnya ini apa? Fathah. Nah, ini tanda nasabnya apa? Hadfu ya. Apa hadfu? Dihapusnya huruf nun ya. Dan seterusnya. Ya pokoknya pasangannya subutun nun, hadfun nun. Jadi nunnya hilang. Jadi yaf'ula fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi hadfu nun. Nah, ini biasanya kalau yang ini nanti kelirunya ya. Ini nanti mirip dengan fi'il madhi. Misalkan nih fa'ala gini kan. Nah. Ini kan fi'il madhi kan? Bedakan antara yaf'ula, ini ada huruf mudhari'ahnya, ini fi'il mudhari' sama fi'il madhi. Nah, ini biasanya kelirunya di sini nih. Nah, kalau fi'il madhi, fi'lun madhin mabniun ala apa ini? Alal fathi. Kalau fi'il madhi kan semuanya apa? Mabni. Nah, mabni atas tanda apa? Ini sudah dituliskan di mukhtarat ini. Ini di halaman tadi berapa, Pak? 61 ya, Pak? 51. Nah, itu tanda masing-masing fi'il apa namanya? Mabniya fi'il madhi itu ada di halaman 51. Jadi kita harus bisa bedakan nih antara mudhari dengan madhi ini. Misalkan madhi ya. Fa'ala. Ini kan madhi. Ya, sebentar. Nah, tadi sudah korelasikan ya. Ini yang sering keliru kalau yang di sini, ini antara dengan musanna ini. Ya. Jadi ini atau nanti inilah yang sering keliru itu anak sebutkan ya. Ini antara fa'ala dengan misalkan ini fi'il mudhari lan yaf'ala atau lan yaf'ula. Nah, di sini perhatikan ya. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari.
Nah, di dalam i'rabnya kalau fi'il madhi ini mabni. Ini kan? Jadi mabniun apa? Ala alal fathi. Nanti bisa dilihat mabninya atas tanda apa di halaman 51. Kalau fi'il apa? Fi'il madhi itu dilihat lam fi'ilnya dia. Tandanya apa di sini? Dilihat lam fi'ilnya. Kalau madhi ini pernah kita bahas. Nah, kalau ini, nah ini enggak mabni nih. Fi'lun mudhari'un mansubun. Dan tanda nasabnya apa? Hadfu nun. Nah, ini anak tempelkan seperti ini supaya nggak keliru nih. Ketika fi'il madhi mabni, ketika fi'il mudhari, nah ini tidak mabni. Nah, ini sama-sama di sini ada lam, ada alif, cuman beda. Kalau ini mabniun alal fathi dilihat lam fi'ilnya, kalau ini mansubun wa alamatun nasbihi hadfu nun. Nah, kalau yang ini seringnya kelirunya dengan musanna. Nih, misalkan ya, talibani. Kemudian misalkan ini yafulani ya. Nah, di mana sih titik yang sering kelirunya? Yaitu apa? Alif nunnya ini nih. Nah, kalau musanna ya, ini kan isim ya. Ismun marfu'un wa alamatur raf'ihi apa? Alif. Yang dilihat ininya, alifnya. Kalau ini apa? Fi'lun mudhari'un wa alamatur raf'ihi apa? Subutu nun ya. Jadi adanya nun ini yang dilihat. Kalau ini yang dilihat apa? Alifnya. Nah, ini harus dibedakan nih. Ini enggak apa namanya? Santri saya ini sering keliru ini soalnya. Nah, bisa ya. Jadi kalau ini tanda rofaknya dhammah, tanda nasabnya kasroh, tanda nasabnya fathah, tanda jernya apa? Kasroh. Kalau ini rofaknya subutun nun, nasabnya hadfun nun, ini hadfun nun juga. Jadi jazm itu sama dengan nasab. Subutun nun, hadfun nun, hadfu nun. Dhammah, fathah, kasroh. Subutun nun, hadfun nun, hadfun nun. Kalau yang mabni tetap ya, mabni ya. Mabni atas tanda sukun. Mau dia rafa nasab dan dia nggak masuk dalam rafa nasab dan jer. Dhammah, fathah, kasroh. Subutun nun, hadfun nun, hadfun nun. Subutun nun, hadfun nun, dan seterusnya ya. Dhammah, fathah, kasroh. Nah, itulah yang dijelaskan di buku ini di halaman 107 ya. Afan. Ini tadi rafa, nasab, jazm, afan ya. Dhammah, fathah, sukun. Karena ini fi'il afan. Dhammah, fathah, sukun. Dhammah, fathah, sukun. Ya. Jadi pasangnya itu. Nah, kita lihat di buku halaman 107 ini ya. Ini kan nggak dituliskan kayak gini nih. Ya. Nah, maksudnya ini, ya ini yang Anda jelaskan ini ya. Kita baca dulu 107 ya. Jadi kita membahas ini setara pembahasan kita dengan tanda i'rab isim yang 9 itu. Jadi kalau isim sampai dibahas kepada 9 jenis. Kalau di dalam fi'il cuman mudhari' saja, kan simpel kan? Karena yang mu'rab cuman Apalnya ada gitu juga. ini belum ada tulis lengkap sih anak. Anak pegel nulis. Biasa Pak Yasin nanti cepat nulisnya itu. Nah, kesimpulannya ada di sini 107. Nah, kita lihat ya. Yang al-kalimah itu kan alamat rafa, dhammah, fathah, sukun. Nah, kapan dhammah, fathah, sukun? Keterangannya di paling kanan. Idza lam yattasil bihi syai'un. Jikalau tidak ada sesuatu pun bersambung dengannya. Yang dimaksud sesuatu pun bersambung dengannya itu adalah apa? Aliful isnain, waw jamaah, atau ya mukhatabah. Nah, ini yang dimaksud ini. Nih, aliful isnain, waw jamaah, ini masuk ini. Baik, aliful isnain, waw jamaah, ya mukhatabah, aliful isnain. Nah, ini. Jadi kapan dia dhammah? Ketika, berarti kan dhammah mana itu? Ini kan? Nah,
Ini selain yang mabni ya. Kalau mabni kan nggak dibahas nih. Nah, maka diambillah kesimpulan. Kapan dia itu dhammah? Ketika lam yattasil bihi syai'un. Tidak bersambung dengan sesuatu pun di depannya. Yang dimaksud sesuatu pun itu apa? Salah satu dari tiga ini. Aliful isnain, wawu jamaah, atau ya mukhatabah ini. Ya mukhatabah itu kan, ini kan anti kan? Nah, anti kan yang diajak bicara. Mukhatab itu artinya diajak bicara. Kalau perempuan yang diajak bicara mukhatabah. Namanya, maka dikatakan ya mukhatabah. Nah, itulah kesimpulannya. Ya, demikian juga ini kan. Nih. Ini kesimpulannya di sini maksudnya. Tidak bersambung dengan sesuatu pun maksudnya dia tidak bersambung dengan aliful isnain, wawu jamaah dan ya mukhatabah. Maka dia nanti tanda rafa'nya dhammah, tanda nasabnya fathah, tanda jazmnya sukun. Nah, kalau idza tasala bihi aliful isnain, jikalau bersambung dengan aliful isnain, nah, berarti yang mana itu? Ini ada 4 kan? Nah, dia tanda rafa'nya subutun nun, nasabnya subutun nun, jazmnya rafa'nya subutun nun, nasabnya hadfun nun, jazmnya hadfu nun. Sama kan? Subutun nun, hadfun nun, hadfun nun. Nah, jikalau dia bersambung dengan wawu jamaah, berarti yang ini, kemudian ini kan? Nah, maka dia tanda rafa'nya apa? Subutun nun, nasabnya hadfun nun. Jazmnya hadfu nun. Demikian juga dengan ya mukhatabah, sama ya ini ya. Subutun nun, hadfun nun, hadfun nun. Nah, kemudian yang paling bawah itu idza kana mu'tal akhir bil alif ya. Ketika fiilnya itu mu'tal akhir ya. Itu dengan huruf alif ya. Apa contohnya fiil yang mu'tal akhir? Pembahasan fiil itu dari segi bangunan akhirnya apa contohnya? Da'a misalkan yad'u itu kan. Baik. Yad'u misalkan ya. Nah, dia dhammahnya muqaddarah. Kemudian tanda nasabnya apa? Fathah dhahirah lan yad'uwa. Contohnya gini, contohnya ya. Misalkan da'a yad'u ya. Ini kan termasuk apa? Fiil yang diakhiri oleh huruf ilat di belakang kan? Nah, ini yad'u. Ini rafa'nya. Maka tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah ya. Karena di sini kelihatannya kan sukun. Maka dikatakan yad'u, rafa'nya dhammah muqaddarah. Nah, tanda nasabnya misalkan lan. Jadi apa? Yad'uwa. Nah, kelihatan ini. Maka dhammahnya apa? Dhammah dhahirah. Misalkan memasukkan adat jazm lam yad'u. Nah, tanda jazmnya apa? Hadfu harfi al-illah ya. Sama nggak gitu? Tambah pusing nggak? Hah? Oh iya, afan, Anda salah. Fathah ya, fathah dhahirah ya, afan. Fathah muqaddarah? Sebentar. Oh, afan. Ini yang Ana sebutkan ini yang paling bawah ya. Mu'tal akhirnya itu dengan ya atau wawu. Nah, kalau yang di atas itu yang dengan apa? Yang dengan alif ya. Coba apa contohnya di dalam Mukhtarat coba. Ada nggak bisa menemukan? Misalkan khosya yakhsha, misalkan ya. Hah? Diakhiri oleh alif. Jadi huruf ilatnya di belakang itu alif. Wako yaki itu ya. Contohnya yaksha misalkan ya. Khosya yaksha. Kalau yang ini yang paling bawah ya. Ini yang paling bawah ya. Coba perhatikan ya, ini paling bawah dulu. Jikalau fi'il mudhari'nya itu mu'tal akhir, artinya apa? Di huruf terakhirnya itu ada huruf ilatnya. Contohnya kan yad'u. Bisa waw, bisa ya. Baik. Misalkan yad'u ini kan waw. Berarti dia apa? Rafa'nya dengan dhammah muqaddarah karena enggak kelihatan. Ya.
Nah, kalau dia nasabnya adalah dengan apa? Fathah dhahirah. Di antara pemasukan adat lan ya. Lan yad'uwa. Dia tidak akan menyeru atau tidak akan berdoa. Kalau yad'u kan berdoa, dia tidak akan berdoa. Nah, ketika masukkan adat jazm, maka huruf ilatnya itu dibuang di sini wawunya. Makanya dia apa? Tanda jazmnya hatfu harfil illah. Dibuangnya huruf ilat. Yaitu di sini ada wawunya di sini. Ini dibuang. Bisa dipahami sini? Nah, kalau yang diakhiri oleh alif misalkan yaksha ya, nah, takut ya. Hah? Kalau dunia isim. Nah, kalau ini kan fiil. Nah, ini yaksha. Nah, ini dia tanda rofaknya apa? Dhammah muqaddarah. Misalkan masukkan lan, tetap lan yaksha ya. Nah, ini tetap apa? Fathah muqaddarah ya. Lam berarti apa? Nah, hilang apa? Alifnya. Lam yaksha. Jadi itu hatfu harfi al illah. Bisa ya ini ya? Contohnya ini ya. Nah. Jadi kalau dia rofa yaksha, jadi seperti ada ya-nya gini ya. Ini nah alif bengkok seperti ini ya. Nah, ketika lan juga tetap, tapi dia dalam i'rabnya fathah muqaddar. Kalau ini dhammah muqaddar. Nah, ketika masukkan lam, ininya hilang. Jadi ini nggak ada ekornya, ini hanya huruf sin biasa. Lam yaksha. Nah, i'rab jazmnya hatfu harfil illah. Dihapuskannya huruf ilat yang sebelumnya itu ada. Oh, Abu Diaris? Baik. Ini udah azan ini ya. Maksudnya kata saya Lugawi. Ya? Lugawi. Tasid Lugawi. Kalau yang kita bahas Tasid Lugawi. Nah. Baik. Kita sampai sini dulu ya. Ya udah mau azan ya. Baik. Tapi petanya masih nggak hilang ya petanya ya. Ini peta jangan sampai hilang beneran, jangan sampai hilang. Kita mau pergi sejauh manapun ya. Yang penting kita tahu tempat kita kembali itu aman. Belajar pun gitu kok. Jadi kita harus bisa mengembalikan. Ini kalau kita susun ini gimana sih ya gitu. Gitu. Karena ilmu kan seperti sebuah bangunan sebenarnya. Dan kita ketika belajar itu seperti menyusun puzzle sebenarnya. Makanya kita harus bisa meletakkan bagian ini itu di bagian yang mana gitu. Baik. Kalau kita bingung misalkan pembahasan isim mabni. Ini dalam ilmu nahwu itu dibahas yang mana sih nah gitu kan. Oh, ternyata ini pembahasan isim dilihat dari sisi apa? Perubahan harokat akhirnya.
Yang bawa dulu Pak Yasin ya. Nanti pertemuan berikutnya ini diulang kembali ya. Nanti Anda upayakan tetap ada soal-soal terus ya. Mungkin bisa jadi di misalnya 30 menit sebelum kita selesai itu soal keluar ya. Untuk mengingat ya, 30 menit ya udah selesai duluan, boleh pulang duluan ya. Nah, nanti untuk berlatih yang itu soalnya tidak ada di contoh, ya coba berlatih di apa namanya Durus Lughah. Nah, itu coba nih latihan-latihan ini pembahasan yang mana sih di Muhtarat nah gitu. Nah. Apa? Apa itu? Yang diurus Mas. Oh, untuk filah ya. Apa itu? Itu banyak contohnya itu bagus itu. Kalau belajar dulu Lughah itu jangan setengah-setengah. Dia akan jadi buku 1, jilid 1, jilid itu masih banyak mufrodatnya. Nanti udah mulai jilid 3, 4 itu kaidahnya di situ. Makanya ketika mengatakan Durus Lughah kok gampang, dia belum sampai ujungnya itu. Sama kayak Al-Arabiyah Baina Yadaik, ini kok gampang banget sih kan ya. Itu baru jilid 1, jilid 2, itu belum jilid 4-nya, itu kaidahnya di situ gitu. Nah, makanya karena mereka berprinsip apa? At-taraqib qoblal qawaid, itu kaidahnya. Jadi kaidahnya at-taraqib qoblal qawaid ya. At-taraqib ya. Qobla al-qawaid ya. Jadi mempelajari tarkib dulu sebelum belajar kaidah. Jadi tarkib itu artinya itu ungkapan-ungkapan sederhana ya. Saya seorang murid, saya dokter, itu namanya tarkib. Jadi memang itu cara mengajarkan orang yang belum bisa berbahasa dengan bahasa asing, memang gitu aslinya. Baik. Sebelum pelajari kaidah. Cuman masalahnya ya, kadang-kadang kita tarokib terus, cuman nggak mau kesini-sini. Nah itu. Jadi kita itu kebanyakan di majelis mana-mana itu tarokib terus, carinya gampang-gampang dulu kan. Nanti kalau udah mulai nih, qobla itu artinya bukan berarti ini nggak dipelajari, salah ya. Ini dulu, baru ini. Tapi masalahnya ketika ini udah mau kesini, gurunya mau kesini, hilang semua. Akhirnya gurunya, ya udahlah ini aja langsung aja. Gitu. Jadi kita nggak boleh menyalahkan satupun metode yang ditulis oleh seseorang di dalam buku ya. Itu berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan gitu. Tapi terkadang kan pengalaman saya juga ketika belajar Rasulullah itu kita nggak tahu kaidahnya, jadi bergabung juga status. Nah, makanya anak bilang gabungkanlah ya kaidah di Muhtarat ini dengan Durus Lughah. Nah, gitu. Jadi Muhtarat ini nggak terlalu disibukkan dengan kosakata, dengan contoh-contoh, paling cuma 1, 2 selesai. Karena mengejar pemahaman, gitu. Gitu. Nah, kita sampai sini dulu ya. Ini kayaknya udah muazan ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.